Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita teman-teman di channel tutorial bermanfaat. Semoga hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman semuanya, kita sudah masuk ke pertemuan ketiga ya, tentang pembelajaran aplikasi Scratch. Pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas materi nomor 1 sampai 5. Pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas materi nomor 6 sampai nomor 12. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita, pembahasan tentang aplikasi pembelajaran aplikasi Scratch ini atau pemrograman coding untuk anak-anak ini. Nah teman-teman, kita lanjut materi kita yang ke-13. Yang akan kita bahas hari ini adalah pertama itu cara menambah sprite atau karakter di aplikasi Scratch itu. Kita akan praktekkan, silakan nanti teman-teman ikuti ya. Cara menambah sprite. Caranya teman-teman, ini kan sprite-nya ya. Cara menambahkan sprite baru, kita bisa menggunakan ada di sini 4 tipe ya. Di sini ada 4 tipe model sprite yang bisa kita akan lakukan, yang akan kita jelaskan. Pertama, bisa kita menggunakan ini atau yang ini boleh sama. Kita pilih sprite. Nah, di sini teman-teman boleh lihat ini tampilan sprite atau karakter yang disediakan oleh aplikasi Scratch. Lumayan banyak ya. Di sini ada jenisnya hewan. Ini jenis hewannya banyak. Kemudian ada yang jenisnya manusia atau orang. Karakternya ada juga yang karakternya fantasi. Karakternya orang yang sedang menari. Kemudian ada juga yang karakter alat musik gitu ya. Atau sprite alat musik. Kemudian juga ada sprite yang berkenaan dengan olahraga seperti bola dan sejenisnya. Kemudian berkenaan dengan makanan juga ada sprite-nya. Berkenaan dengan buahan. Kemudian juga ada yang berkenaan dengan fashion atau pakaian. Dan yang terakhir berkenaan dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Oke, itu cara menambah sprite-nya. Kita pilih aja salah satu sprite yang kita inginkan. Misal kita akan menambah bola aja ya, bola ya. Kita klik, nah maka dia akan tertambah. Itu cara pertama, pilih sprite, kemudian pilih sprite yang kita inginkan. Itu cara menambah yang pertama. Yang ini juga sama ya, tipenya sama dengan cara pencarian. Nah, yang kedua, cara menambah sprite itu adalah dengan cara kita melukis sendiri karakter yang kita inginkan. Di sini disediakan menu melukis ya. Coba kita klik. Nanti teman-teman boleh praktekkan. Kita klik cara menambah sprite dengan cara melukis. Nah, setelah teman-teman klik lukis tadi yang ini, maka akan ditampilkan lembaran atau sebuah menu. Di sini disediakan beberapa menu untuk kita melukis di kanvas di sini ya, teman-teman ya. Misal di sini kita akan contohkan untuk melukis sebuah sprite. Kita akan membuat sprite berbentuk manusia lidi misalnya. Di sini kita buat kepalanya. Kemudian di sini kita buat badannya. Setelah itu kita buat kakinya. Ini kaki ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita buat tangan. Oke. Nah, ini sprite manusia lidi yang kita buat. Nah, di sini di tempat kita melukis ini, selain kita bisa membuat sebuah karakter berbentuk bulat, persegi, garis lurus, kita juga bisa menambah tag di sini misalnya. Ini namanya orang misalnya. Orang lidi atau manusia lidi boleh lah ya. Pilih ini untuk memilih tagnya. Kalau teman-teman mau memperbesar, memperkecil silakan, bisa aja. Kemudian di sini ini kita menguas sendiri ya, melukis sendiri ya. Nah, klik tahan mouse-nya bisa dilukis. Kemudian di sini untuk menu menghapus. Kalau ada kesalahan nanti bisa dihapus. Seperti kita melukis lah gitu ya teman ya. Di sini untuk memberi warna. Memberi warna, pilih warna yang diinginkan mungkin. Coba kita tes. Nah, dia akan berubah warna teman-teman. Ini untuk memberi warna ya. Pilih warna yang diinginkan. Kemudian klik aja yang mana yang mau dikasih warna.
Itu caranya teman-teman untuk menu kita melukis ini. Nah, setelah selesai teman-teman boleh pilih kode untuk menampilkan ini. Kemudian ini manusia lidi kita bisa kita geser. Mau kita geser ke kiri, ke atas, ke bawah silahkan. Nah, ini cara kedua. Cara menambah spread dengan cara kita melukis sendiri. Di sini ya teman-teman ya, nanti boleh diperhatikan. Nah, yang ketiga, cara menambah spread itu adalah dengan cara kejutan atau surprise. Ini fiturnya adalah aplikasi spread ini akan menampilkan karakter atau spread secara acak dari spread yang ada di sini. Yang disediakan ini akan ditampilkan secara acak. Yang disebut dengan kejutan atau surprise ya. Coba kita pilih, klik. Nah, ini ditampilkan spread berbentuk pelangi. Atau coba kita klik lagi. Nah, ini ditampilkan spread dalam bentuk perempuan ya, anak banat atau perempuan. Nah, teman-teman, itu cara yang ketiga dengan cara surprise atau kejutan. Nah, cara keempat untuk menambah spread adalah dengan kita mengupload sendiri atau mengunggah sendiri dari gambar yang ada di komputer kita masing-masing. Coba kita perhatikan, ini cara keempat kita menambah spread ya. Kita klik unggah spread. Kita tunggu. Di sini ada kotak dialog buka. Di sini boleh dicari teman-teman file yang berkenaan, maksudnya yang berekstensi SVG, PNG, BMP, JPEG, JPG, spread 2 dan spread 3 dan beserta gambar yang berformat GIF gitu ya. Di sini kita contohkan gambar, misalnya gambar kalkulator aja lah ya. Kita klik, ini formatnya JPEG ya, JPG. Kita klik buka. Kita tunggu proses info. Nah, ini kalkulator kita muncul di sini. Ini spread yang kita tambah sendiri gambarnya dari komputer, gambar yang ada di komputer kita atau di laptop kita masing-masing. Nah, begitu teman-teman cara menambah spread. Ada 4 menu di sini. Teman-teman boleh coba, mudah-mudahan paham dan mengerti cara menambahnya. Nah, kita lanjut teman-teman, materi kita berikut. Materi yang ke-13 kita sudah praktekkan ya, mudah-mudahan semuanya bisa. Kita lanjut materi kita yang ke-14, yaitu cara menghapus spread di aplikasi Scratch ini. Cara kita menghapus tadi kita menambah, sekarang kita praktekkan cara menghapusnya bagaimana. Caranya gampang teman-teman, untuk menghapus spread yang akan kita yang tidak kita inginkan. Misalnya di sini kan banyak spread nih, ada 5 ya. Di sini ada 5 spread. Cara untuk menghapusnya adalah pilih spread mana yang mau dihapus. Coba kita menu pilih spread kucing misalnya. Spread kucing berada di belakang. Kita pilih spread kucing, kita nggak ingin, misalnya kita klik delete. Di sini ada tong sampah ya. Icon bergambar tong sampah di pojok kanan atas dari spreadnya masing-masing. Klik, otomatis spread kucing tadi terhapus. Atau kita tidak ingin spread kalkulator ini, klik spread kalkulatornya, maka dia juga akan terhapus. Itu cara pertama. Cara kedua untuk menghapus spread ini bisa juga dengan teman-teman pilih spreadnya, yang mana misalnya yang rainbow, klik kanan. Nah, di klik kanan ini ada menu yang akan tampil, yaitu menu hapus. Teman klik, maka spreadnya juga akan terhapus. Begitu cara teman-teman untuk menghapus spread dengan klik ikon tong sampah atau klik kanan, klik menu hapus. Itu cara menghapus spread. Boleh dipraktekkan ya. Oke, kita checklist yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan kita semua mengerti dan bisa mempraktekkannya nanti. Nah, yang ke-15, di sini kita akan belajar cara menggandakan spread. Nah, menggandakan spread di aplikasi Scratch ini. Oke, teman-teman, kita buka. Ini, teman-teman, kita punya spread, kita pengen spread kita ini digandakan. Jadi 2, jadi 3, dan seterusnya gitu ya. Caranya bagaimana? Klik kanan, pilih spread yang mau digandakan, klik kanan aja. Nah, di sini ada menu gandakan. Kalau di sini nama spreadnya adalah spread 2. Sebenarnya kita bisa ganti nama spreadnya, misalnya kita ganti dengan spreadnya orang lidi misalnya kan, nama spread dari yang ini. Nah, klik kanan, klik gandakan.
maka dia menjadi orang lidi 2. Ya, ini orang lidi 1, ya ini orang lidi 2. Posisinya bisa teman-teman geser aja. Atau mau lagi menggandakannya, klik kanan, klik gandakan. Maka sudah menjadi 3 orang lidi kita gitu ya. Nah, itu cara menggandakan spread. Nanti boleh silahkan teman-teman praktekkan dengan cara klik kanan pada spread yang mau digandakan. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat materi kita berikutnya. Itu cara menggandakan tadi ya. Selanjutnya adalah cara kita mengekspor spread di aplikasi Scratch ini. Cara kita mengekspor. Nah, teman-teman, untuk mengekspor spread yang sudah kita miliki ini, yang rasanya sudah bagus oleh kita buat gitu ya. Kita pengen menyimpan dari gambar ini, dari spread ini. Caranya bagaimana? Klik kanan, spread yang mau diekspor, kemudian pilih menu ekspor. Klik kanan ya pada spread yang mau diekspor, kemudian pilih menu ekspor. Nah, di sini akan tampil kotak dialog simpan sebagai. Nah, di sini teman-teman pilih di mana tempat penyimpanannya. Kalau di sini saya menyimpannya di D ya, di data D, kemudian picture. Kemudian di sini buat namanya. Tadi namanya orang lidi ya. Orang lidi kita kasih nama di sini tadi. Kalau mau ganti silakan. Nah, ekstensinya kalau di ekspor dia menjadi ekstensi spread 3. Nah, ini ekstensinya menjadi spread 3. Klik simpan. Nah, itu sudah tersimpan aplikasi kita di maksudnya karakter kita tadi sudah kita simpan di spread kita yang kita miliki. Kita lihat dulu. Nah, ini yang orang lidi ini ya. Ini kenapa nggak terbuka? Karena membuka ini harus menggunakan spread ini tadi. Kita impor lewat ini. Bisa kita gunakan nanti yang ini orang lidi ini ya. Baik teman-teman, itu cara mengekspor. Klik kanan, pilih ekspor, simpan namanya, dan klik OK. Simpan gitu. Oke, itu cara mengekspor atau menyimpan gambar karakter atau spread dari aplikasi Scratch itu sendiri. Nah, teman-teman semuanya kita lanjut. Berikutnya cara menambah latar di aplikasi Scratch. Cara menambah latar di aplikasi Scratch. Nah, itu cara menambah latar ya. Kita akan praktekkan. Di sini kan latar kita baru satu nih, warna putih aja ya, background kita warna putih saja. Kita akan menambah latar kita supaya lebih menarik. Caranya bagaimana? Teman-teman arahkan mouse ke pojok sebelah kanan bawah. Di sini ya, ada ikon seperti ikon pemandangan. Di sini ada menu pilih latar. Ini sama, pilih latar juga. Di sini kita melukis latar. Di sini kejutan atau surprise dari latar, dan di sini unggah latar. Sama halnya dengan ini, tetapi yang ini adalah untuk latar. Kita akan praktekkan satu-satu. Yang pertama yang kita akan mencoba pilih latar. Yang ini atau ini sama ya. Kita klik. Nah, di sini akan ditampilkan latar-latar yang disediakan di aplikasi Scratch. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Cukup banyak ya latar yang disediakan. Dan berbagai macam kategori yang sudah dibuat oleh aplikasi Scratch-nya. Ada kategori fantasi, latarnya kurang lebih seperti ini bentuknya. Ada kategori musik, panggung gitu ya. Kemudian ada kategori olahraga, lapangan basket, kolam renang, dan lapangan golf, dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga ada kategori luar angkasa. Ini kategori luar angkasa. Luar ruangan, salah ya, mohon maaf. Ini kategori luar ruangan. Di lapangan, luar ruangan seperti ini. Di sini kategori di dalam ruangan, kamar, dan sebagainya. Di sini ada kategori luar angkasa. Di luar angkasa di kategorinya bintang dan sebagainya gitu ya. Itu dipilih aja. Kemudian ada kategori di bawah laut. Misalnya ini gambar laut. Nah, ini kategori laut ya. Terlalu banyak spread kita hapus saja teman-teman. Nah, ini kategori di bawah laut. Nah, itu cara pertama. Pilih latar, kemudian pilih latar mana yang mau ditambahkan. Klik aja gitu. Itu cara pertama. Nah, yang kedua, cara kita menambah latar
adalah dengan cara melukis. Sama halnya dengan sprite tadi, kita bisa melukis di saat kita mau menambah latar. Coba kita praktekkan. Klik menu lukis di bagian latar. Nah, akan tampil juga. Ini kanvas kita untuk melukis. Kalau di sini teman-teman, latar yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Nah, kita ada latar baru dan di sini masih kosong, belum ada latarnya. Kita akan melukis. Kita akan melukis latarnya berwarna merah atau warna apa gitu. Kita buat aja peta, teman-teman. Kita buat aja persegi. Kemudian warnanya boleh kita ganti mau warna apa. Di sini juga banyak macam-macam gradien jenis format warnanya, teman-teman ya. Dicampur merah sama hijau bisa, dicampur hijau sama kuning misalnya juga bisa. Disesuaikan. Sesuaikan dengan keinginan masing-masing. Yang berpusaran, yang pinggiran seperti ini banyak macamnya teman-teman, boleh dicoba. Ini jenis-jenis warna. Kita coba yang ini aja lah ya. Yang ini kita ganti dengan merah. Oke, seperti ini. Kita akan praktekkan klik ini, kemudian pilih ini. Nah, setelah itu, jadi latar kita. Warnanya beragam ya. Ini bermacam warna yang kita buat tadi. Itu latar, cara menambah latar dengan cara melukis. Di latar ini kita juga bisa menambahkan teks seperti sprite tadi. Sesuaikan aja keinginan kita masing-masing. Nah, itu cara kedua untuk menambah latar. Nah, cara ketiga untuk menambah latar adalah dengan mengklik kejutan atau surprise. Di sini sama halnya dengan sprite, dia akan menambah secara acak latar yang sudah disediakan oleh sprite ini. Dia akan menambahkan secara acak. Kita tes. Sekarang latar kita yang ini yang kita buat tadi, kita coba pilih yang ini. Klik. Nah, dia menjadi latar ada mataharinya ya di bagian salju. Dia akan dipilih secara acak dari latar yang ada di sini. Itu cara ketiga untuk menambah latar. Kemudian cara keempat untuk menambah latar, teman-teman bisa klik unggah latar di sini. Nah, kita klik unggah latar. Kemudian kita cari latar mana yang mau kita tambah. Misalnya latar orang bersujud misalnya. Atau latar ini boleh kita pilih yang ini ya contohnya ya. Dia akan mengekspor. Nah, ini latarnya sudah jadi. Latar orang bersujud. Jika ini latarnya terlampau kecil misalnya kan, teman-teman bisa memilih ini. Dipilih dulu. Setelah dipilih, bisa dibesarkan, dilebarkan sesuaikan dengan background atau panggung kita gitu ya. Kalau mau dilebarkan ke bawah juga bisa. Dipilih pakai ini, kemudian dilebarkan aja, sesuaikan. Kemudian kalau udah selesai, boleh diklik tempat sini. Kemudian karakter MIDI-nya boleh digeser juga, bulannya juga boleh digeser. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kita hapus saja karakter MIDI, tinggal satu lagi karakter kita. Itu cara menambah latar dengan cara mengunggah. Ada 4 hal teman-teman, boleh nanti dipraktekkan ya. Cara menambah latar dengan pilih latar, dengan pilih melukis, surprise atau kejutan, dan dengan cara mengunggah sendiri dari gambar yang ada di laptop kita masing-masing. Itu cara menambahkan latar. Oke, kita coba 2 lagi lah teman-teman ya. Pembahasan kita pada pertemuan ketiga ini, yaitu cara menghapus latar. Nah, tadi kita cara menambah latar, sekarang kita akan belajar cara menghapusnya bagaimana. Nah, sekarang kita lihat klik ini untuk melihat latar-latar yang sudah kita miliki. Di sini ada kodenya, teman. Teman-teman di sini ada kodenya di bawah ini. Ada tulisan atau huruf atau angka 6. Berarti latar kita sudah ada sebanyak 6 latar gitu ya. Kita klik latar. Nah, di sini bisa kita lihat ada 6 latar yang kita miliki. Dari latar pertama yang berwarna putih, ini yang luar angkasa, ini yang dalam laut, ini yang kita lukis tadi, ini yang kita pilih secara kejutan, dan ini yang kita upload. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghapus latar ini. Rasanya latar ini belum kita butuhkan misalnya di aplikasi coding kita nanti. Cara menghapusnya bagaimana?
pilih latar mana yang mau dihapus. Misalnya pilih yang ini misalnya kan. Kemudian di pojok sebelah kanan dari latar yang kita pilih ada gambar tong sampah, ikon tong sampah. Klik aja itu gambarnya. Otomatis latar yang tadi terhapus. Itu cara pertama. Cara kedua, pilih latar mana yang mau dihapus, kemudian klik kanan, kemudian pilih menu hapus. Nah, itu dua cara untuk menambah latar, menghapus latar teman-teman. Klik ikon tong sampah atau klik kanan pilih hapus. Nah, nanti boleh diperhatikan teman-teman ya. Itu cara kita menghapus latar. Nah, selanjutnya materi kita yang terakhir untuk pertemuan kali ini adalah cara menggandakan latar. Nah, oke, cara menggandakan latar. Tadi kita telah belajar cara menggandakan spread seperti ini. Sekarang latar kita juga bisa menggandakannya. Bagaimana caranya? Teman-teman pilih ini dulu, latar ini, klik ini. Kemudian di sini ada menu latar yang akan muncul. Pilih latar. Nah, di sini ada macam-macam latar yang sudah teman-teman masukkan tadi. Sekarang kita pilih latar mana yang mau kita gandakan. Misalnya latar dari underwater atau di bawah laut. Ini kan underwater satu nih. Kita mau menggandakan ini, caranya bagaimana? Klik kanan pada latar yang sudah dipilih. Kemudian pilih menu gandakan. Oke, kita perhatikan. Nah, di sini menjadi latar underwater 2. Tadi yang ini yang satu, yang ini yang dua. Begitu caranya teman-teman untuk menambah latar. Kita lagi pergi ke menu ini. Oke, teman-teman sudah selesai ya. Untuk pertemuan kita kali ini ada 7 ya. 7 cara yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan nanti teman-teman mengerti. Jika belum mengerti, putar ulang lagi videonya atau boleh ditulis di kolom komentar bagian mana yang belum mengerti. Nanti kita bahas bersama-sama kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi antum semuanya dan semoga antum semua bisa mempraktekkannya dengan mudah dan cepat untuk dipahami. Baik teman-teman, sekian sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.